Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gua Faris. Di sini gua bakal ngebimbing teman-teman semua untuk memberikan tutorial cara menggunakan Sosmed Planning Master by Vilko Project. Baik, setelah teman-teman melakukan purchasing di website yang telah disediakan oleh Vilko Project, nanti teman-teman akan langsung mendapatkan link untuk mengcopy template dari ini, SPM ini, dan akan langsung diarahkan menuju ke halaman pertama dari SPM. Di sini saya akan memberikan contoh langsung dengan menggunakan Fat Project. Jadi silakan teman-teman bisa lihat biar bisa langsung mengaplikasikan dengan contoh yang sudah ada. Jadi nanti teman-teman ketika sudah membuka template ini akan diberikan 2 link, di mana yang link pertama adalah SPM guidelines-nya. Nanti tinggal diklik aja akan otomatis terdownload. Kemudian ada tutorial YouTube-nya, link tutorial YouTube. Oke. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu, kita lihat dari SPM guideline-nya. Jadi, teman-teman akan menggunakan Google Spreadsheet sebagai basis penggunaan template ini. Kemudian, template ini hanya untuk 1 bulan, jadi pastikan teman-teman sebelum mulai aktif menggunakan template ini untuk misalnya perencanaan di bulan Februari gitu, teman-teman udah menduplikat terlebih dahulu agar nanti ada file mentahannya yang bisa dipakai lagi di bulan-bulan berikutnya. Kemudian template ini bisa digunakan untuk pribadi maupun tim. Terdapat 1 halaman sistem, kemudian 2 halaman report, dan 5 halaman kerja yang penggunaannya bertahap dari halaman pertama menuju halaman terakhir. Kemudian di setiap halaman berisikan fungsi, jadi mohon teman-teman untuk tidak mengubah fungsi atau rumus yang tertera di template ini karena khawatir akan terjadi error. Kemudian template ini bekerja secara otomatis. Jadi lengkapi data yang dibutuhkan biar dapat memberikan pengalaman maksimal dan hasil yang maksimal untuk teman-teman semua. Setiap pembelian akan mendapatkan template ini, kemudian ada pedoman penggunaan, guidelines ini, dan video tutorial yang bisa diakses di YouTube. Tidak diperkenankan pengguna untuk menjual kembali template ini tanpa izin dari pencipta produk, dari Vilko Project, dan hak cipta dilindungi undang-undang. Oke, kurang lebih ada sekitar 8 halaman. Mari kita bahas satu persatu. Halaman pertama, ini halaman welcome page. Halaman ini cuma berisikan 2 poin inti, yakni wawasan sebagai penjelasan teknis dan wawasan untuk saran dan tips. Jadi teman-teman kalau misalnya udah pro, sebenarnya halaman ini dihapus pun nggak masalah. Nah, coba kita lihat. Di sini ada nambah wawasan dulu yuk. Dengan jargonnya dari Vilko Project adalah bisa aja dulu, jago mah nanti. Ada penjelasan mengenai marketing funnel atau content goals yang pasti akan digunakan dalam dunia pembuatan konten. Nggak cuman di Vilko Project aja ya, pasti di semua konten generating konten gitu pasti akan ada namanya marketing funnel atau content goals. Kemudian ada konten pilar, ini sebagai tema besar dalam sebuah konten. Ada banyak di sini yang disediakan, ya ini contohnya ada educational yang punya anak-anaknya seperti editorial, artikel, tips and trick, kemudian entertaining, promotional, engagement, social proof, behind the scene, news and update. Kemudian di bawahnya ada tips and trick aja lah gitu. Apa yang bisa teman-teman pakai barangkali bisa membantu teman-teman dalam pembuatan konten. Sehingga bisa jadi konten teman-teman tuh lebih engage atau lebih oke dibanding tanpa ada pengetahuan sama sekali. Kemudian nanti teman-teman setelah di halaman welcome page akan langsung diarahkan ke halaman planning analysis. Tapi sebelum kita masuk ke planning analysis, saya kira lebih mudah untuk kita ke halaman setting terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke halaman ini, setup. Oke, di halaman setup ini, di sini semuanya nanti akan bekerja secara otomatis teman-teman semua. Jadi mohon untuk tidak ada yang diubah karena halaman ini paling sakral gitu ya. Khawatirnya jika ada yang diubah ya terjadi error dan berujung ke semua halaman.
Nah, untuk di halaman ini ada 2 kolom yang bisa teman-teman ubah. Pertama ada PIC, Person in Charge. Teman-teman tulis aja siapa nama tim teman-teman yang ada di sini. Kalau saya ngasih contoh nama saya sendiri Faris, kemudian Hasan dan Ridwan. Barangkali mau memberikan nama-nama lain nggak masalah, misalnya, Joko ataupun yang lainnya, gitu. Nah, setelah PIC ini ditulis, teman-teman tentukan, ini template ini akan digunakan di tahun berapa, tulis aja. Kalau sekarang kan tahun 2025, jadi saya tulis tahun 2025. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri-sendiri, gitu. Setelah halaman setup ini sudah tersetting di 2 kolom ini tadi, PIC dan tahun, saran saya sih halaman ini bisa disembunyikan aja. Jadi nanti untuk menghindari adanya error, karena ada ketidaksengajaan atau ketidaktahuan dari tim yang lain barangkali dan membuat perubahan sehingga terjadi kerusakan di halaman-halaman yang lainnya. Kita sembunyikan, nanti bisa teman-teman lihat di tampilan, kemudian sheet tersembunyi. Nah ini, tampilkan setup. Nanti teman-teman bisa membuka ini, nanti halamannya akan muncul lagi. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke planning analysis. Ya. Oke teman-teman, di planning analysis ini tadi tahun yang sudah tertulis 2025 akan otomatis tertulis di sini juga. Dan yang pertama kita lakukan di halaman ini adalah menentukan untuk bulan apa konten ini akan dibuat. Misalnya, saya akan membuat untuk bulan Februari. Oke. Setelah menentukan bulannya, kita tentukan nih, dalam 1 bulan Februari itu nanti kita ingin membuat ada berapa konten. Misalnya Februari ada 28 hari, 1 hari 1 konten. Teman-teman bisa menentukan di sini 28 konten. Atau di sini saya ngasih contoh aja 26 gitu ya, 26. Kemudian setelah 26 ini, saya ingin membuat semua konten dari 26 konten yang direncanakan itu bertujuan untuk awareness. Nah, dan saya ingin menuliskan 100% untuk semuanya untuk awareness. Jadi ntar total 26 ini akan digunakan untuk awareness. Tapi jika teman-teman ingin merencanakan untuk pembuatan marketing funnels yang lain, bisa ditentukan juga untuk misalnya consideration atau conversion seperti itu. Tinggal tentukan awareness ini niatan untuk 50% misalnya. Kemudian consideration itu untuk 30% dan conversion 20%. Sehingga nanti akan muncul pembagiannya, awareness sebanyak 13 konten, consideration sebanyak 8 konten, dan conversion sebanyak 6 konten dengan total ada 27 konten. Karena kan pembagiannya nggak rata ya. Sehingga karena ini angkanya dibulatkan ke atas semua, jadi totalnya 27. Oke, karena tadi adalah awareness awalnya ya, awareness 100%, saya menulis di sini nih, untuk konten awareness sebanyak 26 konten, itu saya niatkan untuk konten pilarnya adalah seperti ini. Nah, educational-nya banyak, entertainment-nya, kuisnya, kemudian engagement-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, ada educational 22 buah, kemudian ada ENG, ENT, ini masing-masing 1 buah. Nah, di sini ada banyak. Kalau mau umum aja educational bisa, tapi kalau mau lebih rinci, editorial, edu artikel, edu tips and trick, itu nggak masalah. Atau entertaining, ntar semuanya akan berubah di sini ya. Ads, engagement polling gitu. Cuman untuk yang ini berarti ada 13. Kalau mau mengikuti rencana ini 13, nanti kita hapus aja ini. Yang di sini akan dihapus. Kemudian consideration-nya kita tambahin sebanyak 8. Misalnya consideration adalah social proof testimoni. Kemudian social proof lagi. Seperti itu behind the scene misalnya. Ataupun yang lainnya. Ntar disesuaikan aja sebanyak 8 konten. Sampai sini, ntar juga conversion sebelah sini itu sampai 6 konten. Seperti itu. Nah, setelah objektif konten ini teman-teman atur, kemudian kita lanjut ke set KPI rencana kita dalam sebulan ke depan. KPI itu atau Key Performance Indicator. Nah, pertama yang perlu kita tentukan adalah followers-nya terlebih dahulu. Karena pertumbuhan followers itu sekarang cukup ini ya. Ya walaupun itu nggak terlalu penting untuk sekarang, tetapi saya rasa dengan banyaknya followers itu akan meningkatkan jumlah
purchasing yang terjadi di produk teman-teman semua. Oke, pertama, karena tempat ini hanya menyediakan untuk 3 platform, Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi kalau teman-teman ingin memanfaatkan untuk satu platform saja pun nggak masalah sebenarnya. Oke, contoh, sekarang ini akun Instagram saya ada 70 followers dan rencananya dalam 1 bulan ini terjadi pertumbuhan yang cukup banyak, yakni 50%. Sehingga KPI followers untuk bulan Februari itu adalah targetnya di akhir bulan harus mencapai 105 followers. Begitupun untuk TikTok, kemudian Facebook dengan cara yang sama. Nanti ini semua otomatis, jadi ketika kita nulis misalnya hanya 10 followers sekarang dan rencana pertumbuhan itu ada 30%, maka akan muncul targetnya 13, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ditentukan sendirilah, seperti itu. Kemudian setelah followers kita tentukan KPI untuk matriks. Matriks itu teman-teman semua bagi yang belum tahu, matriks itu aspek-aspek yang menjadi target biasanya dalam sebuah manajemen media sosial, sorry. Seperti adanya impresi, kemudian jangkauan, terus target like, comment, share, save, and yang lain-lainnya, seperti itulah. Nah, nanti teman-teman tentukan dulu, kalau rata-rata sebelumnya itu masih nol, terus saja nol. Barangkali teman-teman ada yang baru membangun brand gitu ya, nol, kemudian cara pertumbuhan 50%. Jadi targetnya itu adalah 50 karena di sini per 100 ya, per 100, seperti itu. Atau rencananya kalau teman-teman mau targetnya 10, ya tulis aja 10 gitu, ntar otomatis akan mengikuti. Itu untuk impresi, ntar teman-teman atur di sebelah sini dan hasilnya akan muncul di sebelah kanan sini. Begitupun untuk jangkauan, kemudian total viewersnya, kemudian untuk like, dan engagement metrics yang lainnya. Kemudian untuk engagement rate ini teman-teman semua, itu akan muncul secara otomatis. Jadi yang ini nggak perlu diotak-atik lagi. Nah, kita lihat di contoh engagement matriksnya, like, misalnya rata-rata di bulan kemarin dari misalnya ada 20 konten nih, udah di-generate di bulan Januari. Di bulan Januari dari 30 konten itu, 20 konten itu rata-ratanya cuma dapat 100 like. Nah, targetnya ada pertumbuhan sekitar 20%. Jadi targetnya di bulan Februari nanti, setiap konten tuh harus memiliki 120 like, seperti itu. Nah, kurang lebih semua seperti itu bentuk penyusunan KPI-nya, dan untuk yang set KPI ini harap diisi ya teman-teman ya, karena ini akan menjadi kunci dalam pemanfaatan halaman CCR report ini nanti, begitu. Jadi, tolong diisi agar memaksimalkan pengalaman dalam memanfaatkan template ini. Kemudian setelah planning analysis ini kita lakukan, kita masuk ke halaman kalender. Oke, di halaman kalender ini teman-teman semua, ini hanya sebagai halaman untuk bantu secara visual dalam menentukan kapan sih konten kita tuh mau dijadwalkan. Nah, jika teman-teman lihat di Februari misalnya, Februari ini ada 28 hari. Kita lihat terlebih dahulu, tanggal 1 itu mulainya di hari apa, gitu. Misalnya, kita bisa lihat dari sini ya, nanti ada kolom kosong ini, teman-teman klik aja 2 kali, ntar dia akan memunculkan kotak tanggal. Februari mulai di tanggal Sabtu, oke. Kalau Sabtu harusnya di sini ya, tapi kita geser aja lah karena udah ada seperti ini. Tanggal 1 ntar kita tentukan aja 1. Nah, 1, kemudian tanggal 2 tulis 2, kemudian nanti tinggal digeser aja. Nah, ini kok masih kosong ya. Oke, tanggal 2, jadi ini 2 Februari. Nah, ini tinggal digeser aja, ya otomatis. Ini tanggal 8 sudah, ini tanggal 9, entar digeser lagi seperti itu. Nah, entar teman-teman silakan diatur menggunakan drop down yang ada di sini. Misalnya, ini tadi konten PR yang ada di sebelah kiri ini itu muncul dari halaman planning analisis di ini, sebelah sini ini, overview konten pilar planning. Nah, setelah muncul di sini, teman-teman tinggal nyocokkan. Berarti untuk konten pilarnya BTS produk itu ada 1 dan belum terjadwalkan. Jadi mari kita atur BTS produk, set. Nah, setelah kita atur BTS produk,
Sini akan langsung muncul. Nah, halaman ini hanya untuk membantu visualisasi teman-teman saja. Jadi entar tinggal dicocokkan aja sesuai jumlah rencana set post objektif teman-teman yang diatur di halaman planning analisis sebelumnya. Tapi kalau teman-teman merasa ini tidak butuh atau tidak perlu mencocokkan ini, ya nggak masalah. Tinggal dipakai kalendernya aja untuk membantu teman-teman dalam mengatur jadwal, seperti itu. Nah, nanti di sini ada beberapa kolom yang bisa teman-teman jadikan catatan, barangkali ingin menyampaikan pesan untuk rekan satu timnya atau untuk orang-orang lain, biar nggak lupa gitu. Ntar bisa teman-teman klik di sini tanggal, ntar akan muncul tanggal terus kasih keterangan misalnya, kalau ini saya atur di sini tanggal 1 Januari itu ada hari libur nasional karena tahun baru. Jadi mungkin teman-teman yang ingin membuat jadwal konten di tanggal 1 itu, ya kasih tahu aja kalau di hari itu tuh ada hari libur nasional, barangkali konten yang dibuat bisa menyesuaikan bisa memanfaatkan momen hari libur nasional itu, seperti itu. Nah, oh ya sorry teman-teman semua, agar tidak boring ya, video tutorial ini akan dibagi menjadi 3 video. Jadi teman-teman bisa sambung ke video part berikutnya. Untuk part 1 kita cukupkan sampai halaman kalender ini. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.